warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Asma Randani di Ruang Tengah. Ngobrol santai, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Teman, saat ini sudah kedatangan tamu spesial di Ruang Tengah. Kita kedatangan Kang Asep Saipul Rahim. Beliau sebagai brand manager JNC Cookies. Siapa di sini yang tidak mengenal salah satu brand kue kering lokal terbesar di Indonesia? JNC Cookies sudah dikenal masyarakat karena kualitas dan juga rasanya. JNC Cookies siap menemani setiap perayaan hari raya, salah satunya Lebaran. Tidak terasa kurang dari 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 2024. Tentu saja di sini JNC sudah siap untuk menyemarakan dan memeriahkan Lebaran 2024. Mengulas singkat, JNC Cookies atau PT Joyce Nusantara Cemerlang merupakan produsen kue yang telah berpengalaman hampir 28 tahun. Terdapat 25 varian kue reguler dan sekarang ada 5 varian kue spesial dengan kemasan toples, kaca, dan juga reguler. Saat ini JNC Cookies sudah memiliki 8 store yang tersebar di seluruh Indonesia. JNC Cookies juga sering hadir dalam pameran-pameran besar di kota-kota besar seperti di Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, sampai Surabaya. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana kisah awal JNC Cookies, seperti apa hingga bisa sesukses sekarang. Apa cita-cita JNC Cookies ke depannya? Mari kita simak penjelasan dari Kang Asep yang akrab dipanggil Kang Ayang sebagai brand manager. Selamat sore Kang Ayang. Selamat sore. Kenapa lemas sekali nih? Semangat dong. Kita sebentar. Semangat. Maksudnya nanti seminggu lagi. Iya. Puasa. Jangan dong. Harus semangat mau puasa. Oke teman, di sini sudah ada Kang Ayang ya. Kang Ayang sebagai brand manager dari JNC Cookies. Mohon izin Kang Ayang, aku mau tanya-tanya banyak tentang ini si cantik-cantik ini yang sudah terpampang nyata di depan kita semua. Ada yang toples kaca, ada yang toples reguler, dan juga ada hampers yang begitu cantik ya dengan warna-warna yang begitu calm gitu ya. Warna-warna peach, pastel. Gitu ya, pastel ya. Peach, ya. Luar biasa ya. Jadi Kang Ayang ini selaku brand manager dari JNC Cookies ya Kang, betul ya? Aku diamanahin sebagai brand manager JNC Cookies sejak tahun 2022. Oke. Jadi Kang Ayang nih, aku sebelum pengen nge-review satu-satu kue cantik ini, aku pengen tahu dulu dong. Apa tuh? Sejarah awal bisnisnya si JNC Cookies ini kurang lebih seperti apa sih? Sejarah awal. Aku sapa dulu, jangan ke teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Yang di studio juga halo. Di studio yang luar sana. Oke, terima kasih waktunya loh. Sama-sama. Diundang ke sini. Jadi kalau secara singkat boleh aku rangkum selama 28 tahun itu JNC Cookies itu awalnya memang Pak Dedi almarhum itu dengan Bu Dia, beliau berdua membangun usahanya itu dari memang berbisnis kue basah. Kue basah, Kue basah dahulu, terus lama-kelamaan karena kue basah banyak peminatnya, terus juga tapi ada juga ternyata kue basah itu juga selama waktu berjalan itu juga ternyata kue basah itu mempunyai expire yang lebih pendek. Betul, gampang basi kan. Gitu kan, karena basah kan. Kalau ini makan kering. Nah akhirnya beliau berdua berinovatif lah gitu tahun 1996 itu teh. Beliau berdua lalu membuat kue kering. Singkatnya seperti itulah ya. Nah lahirlah JNC Cookies seperti itu. 28 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang mungkin sudah berregenerasi ya untuk ininya. Kalau regenerasi masih dari satu generasi. Pak Dedi aja ke Pak Jody sekarang. Sekarang Pak Jody anaknya ya? Betul, beliau yang sekarang bukan turun ya, menggantikan posisi beliau. Tapi kalau kita di manajemen memang banyak banget perputaran. Karena aku juga kan sebenarnya baru kan di situ, cuman tahu nama besarnya JNC itu kan memang dari dulu kan harum kayak Kartini ya gitu kan, harum namanya gitu. Cuman baru sekarang kayak oh iya JNC memang sudah lama dan JNC memang kue kering satu-satunya di Bandung yang memang eksis dan istiqomah di jalur kue kering gitu.
Gitu bikinnya sejarah singkatnya yang awalnya Singkatnya tadinya gitu. kue basah, lalu kemudian berinovasi sampai saat ini ya, luar biasa. Sampai kan saat GNC. ini. Terus Sampai juga ada pengennya di 8 store ya kurang lebih. 8 store. Terus juga memang punya misi juga nih, kalau aku boleh langsung loncat ke misi, karena memang kita adanya di jalan Bojongkoneng, Bojongkoneng atas. Jadi itu memang beliau itu Pak Dedi almarhum itu ingin sekali memberikan manfaat yang banyak gitu untuk warga sekitar. Jadi betul, ya. dari yang kue basah dulu cuma sedikit, lalu berkembang, akhirnya punya pabrik sendiri, dan kita tetap sampai sekarang itu bisa disebut salah satu UMKM yang mempunyai pabrik. Kan kalau UMKM itu biasanya kan memang homemade. Kita mah homemade tetap, tapi punya pabrik gitu. Iya, dan pabriknya juga luar biasa ya. Aku kalau lewat Bojongkoneng Dan itu ini pernah kesana kan? pernah. Dan itu wangi banget gitu. Kalau itu, udah musim Natal atau Natal sama Lebaran pasti sudah wangi. Hiliwir dari mulai atas ke bawah gitu ya, wangi. Oke, saya juga jadi melenceng sedikit sih nanyanya. Jadi kan ini teh bener tadi kayak si Pak Jody dan bapaknya gitu ya. Dia memang benar-benar mencari membuka lowongan pekerjaan untuk warga sekitar, luar biasa itu ya. Iya, karena memang Pak Dedi itu jiwa sosialnya tinggi sekali. Makanya ini menurut pandangan aku ya, makanya juga kenapa kita itu GNC itu sebenarnya secara keluarga itu memang ada brand lain. Mungkin sudah tahu brand Nana itu ya. yang aku ngomong jangan. Nggak usah lah. Nggak usah. Ntar di sensor ya. Misalnya atau apa atau itu. Nanti tolong ditit ya. Lanjut aja. Nah, itu teh sebenarnya kan memang berawal dari Pak Dedi dulu gitu. Keluarga ya, bisnis keluarga. Betul, keluarga dulu. Nah, kemudian dari adik-adik itu kayak melihat si beliau ini mempunyai usaha ini dan ingin mengikuti jejaknya gitu. Dan beliau tuh memang tidak pelit sama ilmu. Berbagilah. Lalu muncullah si brand tadi 1, 2, 3 sampai akhirnya mereka juga sampai sekarang malah alhamdulillah juga manfaatnya juga banyak di situ. Jadi di Bojongkoneng itu sudah tercap ya mungkin kue keringnya GNC gitu. Luar biasa sekali ya teman. Jadi sejarahnya dari 28 tahun yang lalu pasangan suami istri yang berawal dari hanya kue basah ya. Sampai sekarang luar biasa sudah ada 8 store di Indonesia. Kang Ayang lanjut nih, suka duka berbisnis kue kering. Maksudnya suka duka di sini kayak misalkan ada sepinya, mungkin ada kalau peak season seperti apa, kalau lagi ramenya gimana, suka dukanya lah gitu. Suka duka ya, memang tantangan kita tuh yang manis-manis memang sekarang nih. Tapi dibilang manis juga enggak, karena manis tuh kadang-kadang nggak setia. Betul. Jadi yang giung ya, manis teuing teh. Giung kan nggak baik ya kalau giung teh kan. Sebenarnya kalau dibilang manis ya alhamdulillah kita juga banyak banget orang bisa banyak menebar manfaat untuk menikmati kue kering ini. Tapi sebenarnya setelah itu PR-nya kita tuh ini sedikit buka-bukaan. Kayaknya nggak pernah buka di podcast lain nih. Nggak apa-apa, di sini kita ya. Jadi memang sebenarnya kita itu kayaknya semua kue kering memang peak-nya itu kan di sini ya, di hari raya, mau Natal, mau Lebaran apa gitu kan ya. Cuman sebenarnya karena kita dulunya, aku nggak tahu di mana nih kita miss-nya, tapi orang sudah kecapnya adalah kue Lebaran. Ini teh gitu. Nah makanya pada saat di luar itu kita harus bisa membangkitkan lagi hasrat orang-orang masyarakat Bandung untuk bisa menikmati kue kering setiap hari. Dan tidak hanya di momen-momen tertentu ya? Momen Lebaran aja. Nah makanya kayaknya sejak beberapa tahun belakang ini, aku juga suka dalam meeting manajemen gitu ya, kayaknya kita harus sudah mulai merombak stigma kue kering ini nih gitu, karena ternyata supaya bisa menaik penjualan itu jangan sampai kita mengandalkan satu season aja gitu. Jadi makanya kita juga tanpa disadari sudah bisa mumpuni itu teh dengan adanya ini gitu ya. Ada ini, ada yang dulu ada yang kecil yang small bite, itu tuh sebenarnya peruntukannya sudah jelas sekali gitu.
Contohnya, yang ini mungkin cocok untuk di meja, ya kan, ngasih ke orang. Ini mungkin untuk seumuran kita ya, masih 20-an. 20 wis tapi ya kemana-mana. Atau mungkin yang ini kecil. Ada lagi yang spesial itu lebih elegan, lebih high end lagi yang spesial. Itu mungkin lebih cocok untuk ngasih ke misalnya ada kawinan, nikahan, atau mungkin ada ada karena musibah, ada meninggal atau apapun, itu bisa diberikan sebagai rasa berduka atau rasa simpati. Sudah ada peruntukannya si kue ini teh, cuman memang karena kita kue keringnya itu memang ngebom itu di Lebaran, Idul Fitri, jadi ya udah orang teh pinggirnya, wah ini mah kue Lebaran, aja belinya Lebaran gitu. Karena mah nggak juga gitu. Misalnya ada perusahaan ulang tahun, bisa kan setiap hari ada memuliakan tamu, misal ada tamu, ayo silakan nikmati kuenya. Itu kan ada dalam hadisnya gitu, memuliakan tamu di rumah, di kantor boleh, mau ketemu calon mertua atau calon besan atau apa kan bisa juga. Ngasih ke orang mau wisuda, mau umroh atau apa, bisa pakai kue juga. Iya. Dan luar biasa menurut saya tuh kreativitasannya orang timnya Kang Ayang GNC sendiri gitu, dengan menciptakan hampers ini gitu kan ya, jadi ada segmented gitu ya kan, kemasannya lucu banget gitu, ini untuk apa, terus dari segi size-nya juga ada yang bite size, kemudian ada yang reguler gitu kan. Ya, semua batch udah nggak ada sekarang. Nah ini tuh yang aku bawa yang 2 ini Bang, yang baru Neng Dani, yang baru ini adalah ini paper tray, yang ini ini paper tray, isi 3 reguler. Yang ini paling baru banget, ini namanya Mutlu. Ya, itu cantik banget ya. Siapa? Ini. Oh ini. Ya. Jadi kayak ini cocok banget untuk kita ngasih ke sahabat gitu kan. Pas Lebaran itu memang luar biasa sih, bagus banget. Isinya juga 3, itu kayak pas cukup gitu ya. Lah, cukup gitu. Ya. Ya jadi teman jangan lupa nih mempersiapkan untuk hampers Lebaran ya. Jangan lupa ya untuk mengkonsumsi dan ngasih GNC ke sahabat karibnya. Iya, nggak gitu cuma kan, Lebaran, abis Lebaran kan pasti bakalan ada Idul Adha. Abis itu ada lagi misalnya apa ya? Idul Adha, lalu apa lagi ya? Banyak lah pasti kan acara-acara kantor ini tuh bisa sekali dijadikan pilihan buat teman tuh kayak gini. Ya, cantik banget ini hampersnya. Dan ini tuh ada cardnya ya? Ada greeting cardnya, jadi udah include. Oke Kang Ayang, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Strategi GNC Cookies nih untuk bertahan dan berkembang di bisnis ini, mungkin kita bahas sedikit. Kayak misalnya yang aku tahu nih, kalau abis Lebaran itu ada penukaran toples, iya nggak sih? Toples tukar toples. Itu kayak termasuk salah satu strategi kan dari GNC, bagaimana untuk menikmati kue ini tuh tidak hanya pas Lebaran doang gitu kan. Itu termasuk salah satu strategi ya gitu. Jadi menukar toples yang si kaca ini diskon 50% gitu. 30% kan. Ada lagi nggak sih? Tahu banget ya kayak. Aku kan penggemar GNC. 30% ya. Nuker jar ini kan ya. Jar, itu bisa di mana aja nukernya? Di mana aja? Di semua outlet Bandung sama Jakarta. Dan beberapa juga kalau misalnya kita juga ada mitra bisnis yang mau bergabung untuk mengikuti promo ini, juga kita suka ajak ikutan juga. Oke, jadi bisa di seluruh Indonesia. Oke, jadi jangan hanya dipakai jadi tempat bumbu masakan ya. Kalau perlu. Iya, jadi kalau udah di GNC bisa disimpan aja, nanti pas setelah Lebaran nanti bisa ditukarkan ke kita, diskon 30%. Diskon 30%. Salah satu strateginya ya bisa bertahan sekarang. Ada lagi nggak sih strategi yang lain? Yang bikin kita bertahan mungkin ya? Ya, bikin stable sampai sekarang, bikin bertahan tuh gimana sih Kang? Karena kita memang gini, GNC Cookies itu sebenarnya bukan satunya sih mungkin ya, kita itu kue kering yang homemade. Homemade, jadi memang pabrikan, tapi tetap homemade. Kalau teman pernah melihat ke pabrik kita, jadi mungkin hanya bisa melihat 2 alat saja, itu tuh oven yang gede. Sisanya udah tangan-tangan terampil aja yang udah kerja gitu, yang bikin adonannya. Homemade ya? Iya, homemade. Makanya aku bilang UMKM yang punya pabrik. Tuh. Jadi bukan cetakan ngek gitu, bukan pabrik itu. Tapi itu kan gitu. Ya udah aja beli di toko-toko konvensional kan. UMKM yang punya pabrik cocok banget ya. Jadi masih tangan-tangan ibu-ibu sekitar gitu kan, tangan-tangan. Terus kan memang bahan juga kan memang insya Allah halal, terus juga sudah mempunyai sertifikat MUI juga, terus juga yang mempekerjakan ini semua kan warga-warga lokal tuh. Jadi
kenapa mungkin yang bertahan? Karena mungkin mereka juga dengan hati membuatnya sambil berzikir kali ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi sampai ke orang-orang juga Nikmat mungkin gitu ya, nikmat enak gitu ya. dari hati. Betul, Allah dia betul. memberikan berkah lewat Ya. kue kering. Luar biasa ya, jadi bener-bener warga lokal dibudidayakan gitu. Betul. Kalau mesin kan nggak bisa zikir. Iya benar. Gitu ya udah cetakan terjadi sama, gitu ya. jadi gitu we. Tapi yang luar biasanya itu, walaupun ini cetakan handmade gitu, tapi memang sudah ukurannya tuh sudah sizingnya tuh sudah sama gitu kan. Itulah keseringannya. uniknya. Makanya kalau kita bisa dibilang gini ya, kenapa mahal-mahal ting? Hayu lihat ke pabrik kira. Betul. Segimana? Oh ibu lihat kita teh nih ya, kalau kita mau breakdown satu jar ini aja Neng Dani ya. Kita pesannya di mana satu jar itu teh? Belum lagi orangnya harus kikituan, kan cangkel punuk teh ya, kikituan teh, jar aja tuh, belum nempelin stikernya, Oke. ya kan? Belum lagi orang di sana yang harus ngeprint-printin dan gambar-gambarnya segala macam. Jadi kalau misalnya mau dilihat, ini tuh kita mempunyai desain yang sangat detail sekali. Ini namanya apa? Aku lupa. Tuh, kayak gini. Oh iya. Dan serapi ini loh, ini tangan-tangan bukan. Ini tangan nih, bukan mesin. Sudah gitu, ntar udah masuk sini, bisa kali mesin masukin kayak gini, Iya. ya kan? Kan harus tetap satu bisa juling matanya kan kalau kita makan. Kalau nggak ulekeun gitu ya, Tapi jadi karena harus. sering dan tiap hari berulang, Iya, makanya Akhir rata-rata yang serapi di ini. kita tuh mereka tuh udah hampir 6 tahun, 10 tahun yang bergabung sama JNC. karena pasti udah bisa lah gitu mereka tuh cara ngentepin, kok ngentepin ya, menyusun. Sedih tuh ih. Jangan ditahan-tahan. Tuh kayak gini dan ini kan bisa kelihatan ya, bisa nggak sendiri gitu kan susah ya. Kalau nggak hancur ya beratak, udah kayak rusak gitu. Entar ditutup lagi. Jadi kalau misalnya ini bilang mahal, ya ini memang worth it lah dengan tenaganya. ada gitu. harga, ada kualitas gitu ya. Jadi Betul. jangan Ya tolong hargai kami dengan yang mahal. kalau kata saya sih bukan mahal ya, lebih ke kualitas itu kan ada harganya gitu kan ya. Jadi Iya. gitu. Jadi luar biasa sih kalau udah nyobain JNC 1 itu kayak nggak bisa berhenti gitu. Kayak dia tuh kayak nagih gitu kan. Ya di kan mulut. belum lagi rasa itu. Betul. Itu rasa. Kita juga mikirin rasa si satu macam aja, kayak misalnya itu yang jengkis kan juga tidak waktu yang sebentar ya, lama banget itu kan, harus bisa menemukan dari jengkis itu di adonan, bikin lagi, wah bau teuing, wah ini, sampai akhirnya spill. Kita udah bahas jengkis, padahal nanti di pertanyaan selanjutnya nih yang jengkis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terus yang lain nasar kayak Kastengel mempertahankan si rasa itu kan juga kan tidak mudah kan gitu. Belum lagi yang nanti teh dari purchasing teh harga naik segala macam. Wah kan konsumennya nggak harus tahu itu ya gitu kan. Taunya udah beli aja gitu. Makanya kalau kita boleh sedikit curhat sedikit, kalau misalnya kenapa harga naik ya telur juga naik gitu. Telur naik, Ibu mau terigu beli naik, sendiri, gitu. bikin sendiri nastar dengan belum tentu jadi sendiri kan, kalau mau tinggal beli ya JNC gitu. Betul, setuju. Oke Kang Ayang, menjelang Lebaran nih sebentar lagi gitu kan. Ada Puasa promo. dulu atuh. Oh ya puasa, ya puasa Lebaran sebentar lagi nih. Ada promo menarik apa yang JNC akan berikan kepada loyal customer-nya nih? Kalau promo JNC Cookies itu selama Lebaran punten kita mah sombong tidak ada promo. Lebih ke mungkin JNC memberikan Kolaborasi ada. Oke. Ada dengan beberapa produk dan beberapa lokal brand. Kita dengan satu TSM sama satu lagi dengan bursa sajadah. Jadi itu boleh teman cek aja di toko-toko kita. Kita punya hampersnya nggak aku bawa tadi ya. Jadi hampersnya itu memang ukurannya box itu, isinya ada 3 kaca yang seperti ini sama 1 sajadah dari bursa sajadah. Oh, jadi dia bundling gitu kan ya? Ya, gitu. Cakep tuh. Ya Jadi- kolaborasi we gitu. Ya. Jadi ada sajadahnya, ada kuenya juga. Itu Ya. cantik banget kayaknya untuk hampers ya. Ya, jadi udah all in di situ. Oke. Oke Kang Ayang, dari sekian banyak nih varian, ini nggak semua dibawakan ya. Enggak atuh. Ada beberapa jenis kue yang mungkin paling banyak diminati atau itu nilai pembeliannya paling tinggi tuh varian apa sih Kang? Gampang jawabannya, nastar kastengel. Itu tetap terus ya kayaknya nastar kastengel JNC itu terbaik ya. Kayak sampai nanti pun nastar kastengel mah pasti akan selalu
Jadi banyak idola ya peminatnya. peminat nastar kastengel. Walaupun sebenarnya di luar sana pasti akan jadi menjamur nih mau puasa ini kan lebaran. Semua orang pasti bikin nastar sama kastengel. Betul. Tapi insya Allah lah kita bisa mempertahankan rasa yang sudah pernah kita bikin ini dengan yang sudah ada ini. Rasa kastengelnya JNC itu sama nastarnya itu pasti beda sama yang lain. Oke. Karena Kelihatan kita beda. juga mempunyai adonan yang resep yang tidak berubah-ubah selama turun-temurun. Juga kita mempunyai expiry-nya pendek. Tidak lebih dari 8 bulan. Expire-nya. Expire-nya kenapa? Untuk semua kue apa nastar kastengel aja? Semua yang kue. 8 bulan semua ya? Minimal 8 bulan. Minimal 8 Maksimal ada yang 8, ada yang 12 bulan, tapi itu beberapa kayak kacang-kacangan mungkin lebih cepat karena kacangnya bisa berubah rasa. Oke. Yang kastengel sama nastar mungkin juga mungkin sebelum 8 bulan udah mulai harus kita restock lagi. Oke. Karena kan kita harus melihat dari segi kualitas kuenya itu. Kenapa? Karena bahan yang kita bikin ini menggunakan sedikit air. Jadi kalau teman sendiri pernah makan JNC, begitu dimakan tuh langsung Lumer ya? bukan lumer, bubuk. Bubuk pecah gitu ya? Nah, khusus yang ini nih, Yang sagu? si sagu keju ini adalah Oke. spesial treatment. Kita tidak pernah mengirim keluar kota, apalagi luar provinsi. Kenapa? Karena dia akan bubuk. Walaupun dia di jar gitu kan ya? Walaupun di jauh rumput pakai poli air, digulung pakai busa, ada lagi kasur Palembang, karung deui, karpet segede, tetap aja Bubuk ya? Jadi nggak mau ngambil resiko ya? Walaupun Nggak bisa. peminatnya luar daerah juga ya. gede Paling ya? kalau ada pemesanan sagu keju kita akan arahin silakan pesan yang terdekat aja, Oke, di kota karena kita terdekat. tidak bisa berani. Pengalaman Neng Dani kita selalu kirim ini dia akan datangnya bubuk jadi adonan lagi jadi bubuk. Betul, betul. Bubuk aja udah kayak tepung gitu. Untuk Saking keringnya. Tapi sagu keju doang kan ya? Sagu keju. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama teman di rumah semua nih Kang Hayang. Menjelang Lebaran 2024, ada varian apa aja yang terbaru yang JNC akan suguhkan untuk penikmatnya? Gitu. Mana? Ada berapa nih? Yang pernah nggak tahu itu ada. Saya kan di sini Nanya ya? Nanya ya. Oke. Oke. Ayo kita review. Ini kayaknya lucu banget. Nanti dulu, Oh, ini jangan gong aja ya. Itu ya. Walaupun tadi udah di-spill, tapi nggak apa-apa. Ini 1, Ini lucu banget nih. 2. Nah, jadi teman, kita tuh ada 4 varian baru nih yang sudah dirilis bukan tahun ini ya, sekarang ini ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini palm cheese, Palm ini cheese. green tea crumble. Ini yang lucu banget warna Itu pink. namanya unicorn cookies. Wah, ini anak kecil kayaknya. Betul. Jadi kenapa juga dibikin ini sebenarnya Ini kalau boleh saya buka ya? buka aja. Karena ini tuh peruntukannya kan untuk anak-anak. Jadi karena kue kering itu biasanya kan yang makan tuh ibunya, apa bapaknya, atau tetehnya, atau om tantenya gitu. Jadi kita bikin ini untuk jadi anak-anak itu bisa menikmati kue JNC. Ini sealnya keren banget sih kalau JNC teh susah bukanya karena ya Ini gampang nggak bukannya, unboxingnya? Gampang dong. ini cantik banget. Teman bisa lihat ya. Sok di zoom. Luar biasa nih yang unicorn ini buat anak-anak. Ini boleh saya cobain nggak? Boleh. Kita review. Enak ya? Belum. Oh belum, oke. Ini enak banget nih kayaknya. Ada ininya, nih. Ada unicornnya, ada tanduknya. Ini ada tanduknya. Jadi ini anak-anak cewek. Oh ya sok. Ada tanduknya. Terus ada apa namanya? Warnanya lucu banget. Ada kayak Blackpink coklat gitu. pink, ada coklat pinknya. Sama emas-emas yang bisa dimakan juga. Ini kita buka harganya berapa sih Kang? 68. 28.000. Murah dong. Murah banget. Ya, bukan ya. Murah lah ya. Sebanding Kalau bikin coba belum Sebanding gulanya, belum sama- telurnya, belum adonannya, belum tunduhnya. sebanding udah. sama experience yang didapetin di mulutnya para konsumen. Ini enak banget. Alhamdulillah. Lanjut dong, ini apa tadi? Nah itu green tea Green tea crumble. crumble. Ini kayaknya aftertaste-nya ada hint-hint pahitnya gitu nggak sih? Bukan, coba lagi, buka aja. Saya makan lagi. Heeh. Kang Ayang nggak makan juga? Enggak, nanti aja. Aku lagi saum. No. Nggak tahu dia bisik apa padahal. Aku lagi saum. Oh, Masya Allah. Enak Saya itu ya? jadi ngabala gitu.
Lihat, ini hijaunya tuh green tea banget ya. Gimana Coba hijaunya green dicium tea? dulu, Bab. Ya, Enak banget nih wanginya juga. Coba saya cobain lagi ya. Nah, belum digigit? udah. Enggak, harus di krek gitu. Enak banget, crunchy. Terus Terus? green tea-nya kerasa nggak? Hmm. Kalau aku ya yang ini cukup gini doang. Udah. Wah. Untuk para penikmat green tea, ini cocok banget. Ya. Green tea-nya itu bukan green tea murah gitu loh. Green tea-nya itu green tea. Yang ini yang Kalau dibuka aja ini ya, teman. Udah, wah ini pasti green tea. Kita makan ini tuh pasti lagi di udara dingin, lihat pegunungan, terus sambil staycation gitu ya. enak banget. Minum teh tawar, hangat. Teh tawar hangat ya. Si green Ada tea palm teh. cheese sama satu lagi tuh yang ujung. Tatis mau coba juga nggak? Cobalah ya. Lagi dong. Saya kalau Kang Ayang yang minta nggak bisa nolak. Iya tuh. Tapi saya seneng juga sih harus nyobain. Kang Ayang nggak ada niat bantuin buka gitu? Nggak usah. Biar saya aja. Ada, cuman lihat doang. Tenang. Saya mau mandiri dah. Lama tapi sini bantuin. Bisa. Bisa. Palm cheese ini ingredientsnya apa aja sih Kang Ayang? Kok namanya palm cheese gitu? Dari gulanya. Keju kan ya ini? Iya, ada utamanya. kejunya. Ini luar biasa banget, kita cobain ya. Tapi ini tidak Boleh. Kalau kameramen saran aku sih cobain yang ini. Terserah minum juga boleh kok. kenapa hese. Ini udah kayak Ya, tuh kan bisa bubuk itu. tapi nggak apa-apa. Mangga. Ini terbaik sih. Boleh saya nge-rap dari tiga ini. Aku mah dua ini sih. Aku pribadi ya, kalau aku konsumen, aku ada dua ini. Kenapa ini enggak? Karena ini mah aku terlalu Manis ya. bukan. Jadi ya malu aja makannya gitu ya. Masa Tapi aku lelaki. juga suka sih itu yang Ya kan pink. cewek cocok. Gemes. Aku Tapi ini kurang- aku paling suka yang ini. Ya kan? Karena aku penikmat keju. Si palm cheese. Cheese. Emang. Jadi gulanya itu gula mah gula ya. Tapi kumang jelasin aja ya. Ini boleh nggak aku ngobrol sambil megang ini? Boleh. Takut sama yang Itu lain. agak bubuk sih, Tapi nggak apa-apa. tenang. Nggak bisa berhenti. Enak banget gitu. Taruh dulu, kita ada yang gongnya. Apa nih? Yang ini. Yang tadi sudah kita sebut ya sebenarnya. Nggak apa-apa lah. Wow, ini apa nih? Jengkis. Jengkol ya? Jengkol cookies. Nih teman, jengkol cookies. Tapi ini lebih mini ukurannya. Iya, dibedain ukurannya. Nggak apa-apa, saya penikmat jengkol kok. Oh, kita kan juga mengetos. Asli, ini jengkol banget. Ini jengkol banget. Wanginya, tapi kayak ada wangi cabai-cabainya gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ada pedas, wanginya wangi tajam. Tapi bukan jengkol. Bisa tolong carikan saya nasi hangat? Saya cobain ya. Ya, Ini jengkol. yang serius ya makannya. Tilu Dua gitu. Kan saya harus anggun. Oh ya, sok. Harus menang. Kabari aja kalau udah selesai. Jengkol. Tapi ada pedesnya. Iya. Kenapa ada pedas? Karena itu buat menetralisir dari si jengkolnya itu. Wah, luar biasa sih JNC. Applause banget, ini bisa sekreatif Standing ini. applause nggak? Iya dong. Aduh. Berapa jempol ya? Jadi teman, sini bener-bener rasanya jengkol banget. Terus ada hint-hint pedesnya yang jadi di mulut itu kayak mereka berkolaborasi sempurna gitu. Iya, jadi bisa digabungkan kalau misalnya udah manis, asin, kacang-kacang gitu ya, yang mate-mate tiba-tiba ini nggak terlalu manis, terus Enak ada pahitnya gitu kan. Enak banget, ya jengkol banget lah. Iya, jengkol aja udah gitu. Jadi ini berapa nih? Segini. Ini lebih mini ukurannya nih. Jadi beda. Sama 68. Tapi ininya lebih beda ya? Lebih kecil. Lebih kecil. 68.000 sama. Ini harus dibeli, experience-nya luar biasa makan ini. Iya.
jengkol ini. 4 varian ini terbaru mungkin ya? Ya, varian yang terbaru. Enak banget jengkol banget. Untuk para penikmat jengkol yang pengen experience baru merasakan jengkol dalam bentuk cookies. Mana kameranya itu? Ini. Jadi kalau teman lihat ini, satu cookies ini tuh kalau yang di atas itu bukan toppingnya apa kata kamu? Keju ya? Jengkol. Hah? Ini jengkol. Jengkol kering gitu? Iya. Masya Allah. Jadi kalau ke pabriknya itu, lihat ini tuh, udah molek aja, udah were si bikin jengkol ini teh. Jadi ini tuh sudah terpisah. Nanti diadonnya dipakai tangannya gitu kan, pasang di loyang. Terus nanti ada satu mangkok ditabur jadi toppingnya di sini. Oke. Seperti yang ini nih, nasar sama kastengel. Tapi bedanya itu makan keju, ini mah jengkol. Jadi kalau kamu makan ini adalah keju, bukan, ini adalah jengkol. Luar biasa. Itu tadi 4 cookies yang akan memanjakan lidah konsumen di 2024. Pokoknya mah kereceli kalau nggak dedeyeun. Iya. Oke Kang Ayang nih, kita lanjut lagi. Kita pengen bahas sedikit tentang reseller nih. JNC itu kan terkenal sebagai produsen yang sangat memanjakan resellernya kan ya. Jadi kayak mitra bisnis ya. Iya, mitra bisnis atau reseller atau apapun itulah namanya gitu. Sering banget ngasih apresiasi dan pengen nih mungkin teman di sana yang tertarik untuk menjadi reseller atau mitra bisnis dari JNC sendiri, keuntungan apa saja sih yang bisa diterima oleh mereka ketika bergabung menjadi reseller atau mitra bisnisnya JNC? Kalau mitra bisnis itu sebenarnya secara bisnis kita tuh ada 3. Ada yang diskon 21%, 7%, sama 3%. Itu yang untuk menjadi agen. Untuk yang distributor itu investasinya lebih dari 100 juta. Itu dapat diskon khusus gitu ya? 32%. 32%, oke. Tapi bentuknya kue semuanya. Iya, jadi bukan ya. Ya menarik banget ya untuk jadi benar-benar dimanjakan resellernya sama JNC ya. Jadi potongan-potongan diskonnya ya luar biasa. Tadi berapa? 7%? 14, 7 sama 3. 14, 7 sama 3. Iya, gitu kan? untuk yang distributor 32. Nah, memang kita pun alhamdulillah juga banyak kepercayaan dari mitra bisnis yang sudah setia sama kita nih selama ini gitu. Kemarin kita sudah ada reward dengan distributor agen ke Turki. Jalan-jalan ya? Enggak, bayar listrik. Jalan-jalan dong. Nah, makanya lahirlah ini. Jadi ini hasil benchmarking ke Turki gitu? Iya, lahirlah ini. Kemasan ini tuh, teman, namanya adalah kemasan Mutlu. Mutlu, oke. Jadi Mutlu itu adalah sebuah nama di Turki, artinya adalah kebahagiaan. Jadi kita beri nama si kemasan ini adalah kemasan Mutlu. Ini hadiahnya. Mutlu. Hati-hati. Ya. Oke, Kang Ayang, nggak kerasa nih kita udah beberapa menit atau bahkan beberapa seru banget ngobrolin tentang JNC. Iya. Untuk yang terakhir nih, untuk Kang Ayang, kalau misalkan teman di luar sana ingin tahu promo-promo menarik atau info reseller, bisa lihat di mana nih Kang? Ada Instagram kita @JNC_Cookies. JNC Cookies nanti bisa dilihat ya. Ya, JNC Cookies, atau TikTok kita juga ada. TikTok ada. @JNC_Cookies. Atau jika teman yang lagi lihat sekarang ingin beli tapi kalau bisa kemana-mana gitu ya. Nggak bisa ke Bogor, nggak bisa ke Bojongkoneng, nggak bisa ke Pascal, nggak bisa ke nggak bisa ke PVJ, nggak bisa ke Batu Nunggal, nggak bisa ke Citylink, bisa klik aja bisa klik aja batununggal.jnc.co.id atau bobber.jnc.co.id. Itu bisa beli via online ya? Ya, itu langsung kita keluar microsite-nya. Tinggal beli aja situ, tinggal berapa? 4, 3, 7, 10. Gampang. Siap. Terima kasih Kang Ayang ngobrol serunya. Mudah-mudahan JNC bisa terus sukses dan tahun ini bisa melejit ya untuk pembeliannya. Amin. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Ruang Tengah ngobrol bareng dengan Teropong Media. Iya, terima kasih juga loh sudah diundang ke sini. Jangan kapok dong. Ya. Enggak dong. Terima kasih banyak teman semuanya. Nanti info lebih lanjut tentang JNC akan kita cantumkan di bawah ini untuk siapa saja yang berminat untuk ngasih hampers ke keluarga terdekat, ke teman terkasih. Boleh
JNC menjadi pilihan terbaik sih untuk hampers Lebaran 2024. Terima kasih telah mengikuti obrolan santai kita pada sore hari ini. Saya Asmarandani dan Kang Ayang mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Hatur nuhun.